kuat, kamilah bisa dapat satu keteguhan di dalam kami semua. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat dukungan yang luar biasa dari saudara-saudara semua. Maka di dalam hari yang bahagia ini, kami dari keluarga ingin melayani apa yang kita bisa melayani. Terima kasih Tuhan. Kami juga berterima kasih saudara semua. Terima kasih juga Tuhan Yesus telah menguatkan kami, memberikan kami satu perhatian yang luar biasa. Kita akan mulai. Selamat siang. Tuhan berkati. Ya, mari Bapak Ibu, mari siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Saat ku percaya kasih-Mu menerangi langkahku. Takut membimbang karena Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama kita nyanyikan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih
bersama-sama nyanyikan pujian ini. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus
Silakan untuk Pak Timotius. aja. Oh, untuk Pastor Husin. Mari bersama kita berdoa. Firman Tuhan berkata, lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Tuhan, hari ini kami berkumpul bersama teman-teman, sahabat, keluarga besar, orang-orang yang mengasihi Ibu Erni, Cece, Mama, anak kami yang tercinta, boleh pulang ke rumah Bapa di surga. Biarlah ini menjadi perhatian setiap kami yang hidup, bahwa inilah akhir daripada kehidupan kami. Sebab itu, setiap kami yang masih hidup, biarlah kami membenahi hidup kami Tuhan, supaya ketika kami pulang ke rumah Bapa, kami boleh meninggalkan nama yang harum Tuhan, di hadapan orang-orang yang masih hidup. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami semua dalam keadaan duka, sedih. Ada sesuatu yang hilang di hidup kami, keluarga. Tapi yang kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu, itulah yang memerdekakan kami. Untuk kami terus melanjutkan hidup kami. Untuk kami tetap setia dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampaikan pesan-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Kami semua ya Tuhan, sebelum pemberangkatan kami ke tempat pemakaman, sertai kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman, sahabat, juga keluarga besar dan juga yang datang dari luar kota, dari manapun. Kami dari keluarga besar mengucapkan banyak terima kasih. Karena kehadiran Bapak Ibu Saudara itu menjadi kekuatan bagi saudara, kami semua yang ada di sini. Puji Tuhan. Nah, ada firman Tuhan katakan begini, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Ya, kenangan kepada orang benar melepaskan nama harum. Memang saya sebagai adiknya, Cece meninggalkan banyak keharuman yang membuat kami semua juga teman-teman, kami belum secara manusia belum melepaskan secara penuh gitu ya. Kenapa? Karena keharumannya masih ada. Dan kami merasa itu seperti bermimpi. Ya seperti berjalan di dalam dua dunia yang sampai sekarang masih berjalan. Tapi puji Tuhan, karena kita punya kebenaran, kita tidak lama bersedih. Karena setiap orang benar yang dipanggil Tuhan, setiap kita yang ada di sini, kita akan bertemu lagi dengan saudara-saudara yang sudah dipanggil lebih dahulu. Cece bukan pergi, tapi dia pulang ke rumah Bapa di surga. Karena firman Tuhan berkata, debu kembali kepada tanah, tetapi rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Oleh sebab itu semua kita hanya tunggu waktu antrian saja. Tapi selagi kita hidup, baiklah kita harus sungguh-sungguh benar-benar hidup. Supaya ketika kita meninggalkan dunia ini, hanya keharuman nama kita yang orang boleh sebut, wah luar biasa orang ini. Dia meninggalkan nama harum. Karena apa? Karena perbuatannya, benih yang dia tabur selama dia hidup, itu benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah arti hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan sharing sebentar. Kami bersyukur kami sekeluarga bisa melayani. Ya, apapun yang terjadi kami tetap melayani Tuhan. Tidak ada kesedihan yang lebih mendalam ketika kita ditinggalkan oleh orang yang sangat kita cintai. Ya, itu bisa jangka waktu bisa beberapa hari, bisa beberapa bulan dan tahun. Tapi kita harus tahu bahwa kematian itu adalah hal yang manusiawi yang harus dialami oleh semua orang. Ya, survei membuktikan 100% tidak ada perubahan bahwa orang tidak akan mati. Pasti semua orang akan mati. Hanya meninggal waktu. Dan kita harus ingat bahwa kematian juga tidak memandang umur. Tidak harus tua kita mati. Tetapi kematian bisa dialami oleh siapa saja. Seperti Cece, kami juga tidak bisa menduga bahwa dia pergi begitu cepat. Padahal minggu lalu saya baru bertemu
Kita makan sama-sama habis ibadah, terus saya pulang. Karena sakit, ya saya lihat sakit perut ya sakit biasa gitu ya. Tapi tiba-tiba drop, terus tengah malam saya dikabarin Cece sudah tidak ada. Pada waktu itu jam 11-an gitu, 11 malam, saya terus terang saya tidak menangis gitu. Saya hanya termenung. Saya ke ruang doa, saya diam terus. Saya mulai memikirkan banyak hal. Seperti bermimpi gitu ya. Saya memikirkan Koko, memikirkan anak-anak. Waduh gimana gitu. Tapi hidup harus kita jalanin. Karena saya tahu kebenaran bahwa semua orang pasti mengalami yang namanya kematian. Ya, kita tidak tahu waktunya kapan. Ini adalah misteri dan itu adalah kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa tahan. Kadang ada orang yang sakit lama pun istilahnya belum dipanggil Tuhan. Tapi yang sehat-sehat tiba-tiba sudah dipanggil Tuhan. Jadi kita harus menghargai hidup ini. Amin. Ya. Nah, mengenai kematian bukan saja di zaman kita. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, di Kejadian 5 dikatakan Adam mempunyai banyak keturunan. Kejadian 5 mengatakan bahwa Adam berumur 930 tahun. Lalu ia mati. Adam mempunyai anak Set. Alkitab berkata Set berumur 912 tahun. Lalu ia mati. Enos, lalu ia mati. Sampai kepada siapa? Lamek, keturunan Adam meninggal. Ada 8 kali dikatakan lalu ia mati. Jadi kematian itu bukan satu tragedi atau kecelakaan. Tapi kematian itu adalah ketetapan Allah. Kenapa manusia harus mati? Karena kita dilahirkan dari daging yang berdosa. Jadi upah dosa adalah maut. Kita sebagai orang percaya kita dimerdekakan, diselamatkan. Karena kita percaya kepada Yesus. Roh jiwa kita diselamatkan. Tapi tubuh manusia ini mengalami kematian. Tapi jangan khawatir, firman Tuhan berkata kita akan mengalami yang namanya kebangkitan tubuh. Yaitu tubuh kemuliaan yang tidak pernah sakit lagi. Itu janji Tuhan. Jadi biarlah semua kita yang sedih hari ini sama di zaman Adam dulu mereka sudah bersedih sampai hari ini. Sedih boleh ya, tapi jangan berlarut-larut. Yesus pernah sedih sebagai manusia, dia pernah sedih. Waktu dia mendengar Lazarus, sahabat orang yang dikasihinya meninggal, Alkitab berkata lalu menangislah Yesus. Masgullah hati Yesus. Kenapa? Itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Supaya setiap ikatan maut yang mengikat manusia, manusia paling takut mati. Ada orang saking takut mati, jangan cerita mati dulu. Mati tunggu urusannya nanti. Kita boleh melupakan, menghilangkan tentang kematian. Tapi kematian pasti datang dalam hidup kita. Kalau orang yang bijaksana, pasti dia mempersiapkan diri bagaimana nanti dia mati. Mau kemana dia mati. Kalau saya mau ke luar negeri, saya pasti mempersiapkan paspor saya, tiket saya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa berangkat. Oleh sebab itu, saya percaya apa yang dialami Cece. Cece sudah menyelesaikan pertandingan. Dia sudah menyelesaikan semuanya di garis akhir. Dan dia sudah memelihara iman. Tidak gampang. Ada banyak kita hari ini jadi orang baik, orang benar. Tapi nanti kita sudah berumur yang lebih. Kita bisa jadi orang jahat, orang yang dendam, orang yang iri hati. Akhirnya kita mati dengan membawa dosa. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur apa yang ditinggalkan oleh almarhum itu meninggalkan buah iman. Bagaimana suami anak-anaknya, kami keluarga besar. Kami diberkati oleh apa yang dia tabur selama ini. Dia orang yang setia kepada Tuhan. Dia bukan saja setia kepada Tuhan, tapi dia buktikan dia mengasihi sesama. Ya dia tunjukkan kepada kita semua, bukan hanya kepada orang yang sesama iman, tapi kepada orang yang di luar iman. Saya belajar sesuatu dari Cece. Saya pernah cerita, waktu kami ke mall di PI, saya masih ingat. Waktu kami satu mobil, sampai di parkiran PI, biasanya ada orang jual kerupuk ya. Menawarkan kerupuk. Kalau kita sebagai manusia, kita tidak makan. Tapi Cece itu dimanapun, kalau orang menawarkan barang, pasti dia beli. Ya apapun, bukan karena suka. Saya tanya, kau beli kan tidak makan? Kenapa kau beli? Saya tanya.
Apa jawabannya? Lie, dia bilang. Memang kita tidak makan. Waktu saya beli, saya menghargai orang itu. Orang itu justru dia jualan dah, dia untuk memenuhi kehidupannya. Waktu kita beli makanannya, dia mempunyai gairah hidup lagi. Karena jualannya itu laku. Nah, apa yang saya dapat? Kita memberi bukan karena aku cocok tak ya dengan dia, baru aku beri. Bukan gitu. Tapi ketika kita memberi, kita itu menolong orang lain supaya dia juga punya semangat hidup. Apa yang saya lakukan waktu saya pulang ke Jambi, saya waktu naik travel, saya sampai di pom bensin di Betung, itu supirnya isi bensin gitu ya, isi solar. Saya lihat ada yang jual jagung, bawa kantong 3 jagung 15.000. Saya keingat Cece. Saya buka kaca, saya beli 2 paket. Saya enggak makan, karena saya ingat nilai itu paling penting. Waktu kita memberi kepada orang lain, sesungguhnya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kehidupan orang itu. Ayo mari kita belajar dari seorang ibu Ernie, bagaimana kehidupannya yang murah hati luar biasa. Dia selalu memperhatikan orang lain. Itu yang menjadi kunci bagaimana Cece sudah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Kami mau belajar bersama-sama untuk belajar dari seorang ibu Ernie, bagaimana kehidupannya menjadi berkat. Amin. Nah, selanjutnya ada 2 hal lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sekeliling kita, semua yang ada di sini, kiri kanan kita, itu hal yang sementara. Kadang kita duduk bersama, bagi saya kemarin baru makan bersama minggu lalu dengan Cece, dengan Koko. Minggu ini dia sudah tidak ada. Yang ada di sekeliling kita apapun itu sementara. Alkitab berkata, yang kita lihat ini sementara, tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Amin. Nah, oleh sebab itu tubuh ini hanya sementara. Ya, ini yang kita lihat tubuh Ibu Ernie ini itu tubuh sementara. Tapi sesungguhnya roh yang kekal itu sudah kembali kepada Bapa di surga. Ya, oleh sebab itu hidup ini pilihan. Tuhan kasih kita pilihan. Tapi puji Tuhan, Cece saya bisa memilih 55 tahun. Waktu dia lahir, dia dibesarkan di satu desa yang kecil. Akhirnya dia bisa kenal Tuhan, dia memilih juru selamat. Dia ikut Yesus. Sampai akhir hidupnya dia tetap setia. Pilihannya, apa sesungguhnya, di mana kita berada nanti di kekekalan, tergantung pilihan kita sekarang. Kita bebas memilih, tapi ingat sekali saja pilihan kita. Waktu kita salah pilih, itu menentukan di mana kita akan berada di kekekalan. Saya percaya hidup yang akan datang itu masih ada. Saya kasih contoh. Orang Mesir, waktu mereka meninggal, mereka sering meninggalkan kertas papirus. Ada dan peta dunia orang mati. Sering diselipkan seperti di peti ya, dikuburkan bersama peti dan peta itu. Dan juga ada tulisan doa-doa. Mengapa mereka melakukan semua itu? Karena mereka tahu di seberang sana ada kehidupan. Ya, orang Normandia yang dulu menguasai Inggris, bagaimana mereka ketika orang mati, mereka menguburkan kuda dan alat perangnya. Kenapa mereka kubur? Karena mereka tahu di kehidupan sana masih ada kehidupan. Kita juga Tionghoa. Mengapa kita harus membakar jua? Mengapa kita harus membakar sesuatu? Karena kita seperti mengirim sesuatu. Karena ada kehidupan di sana. Tetapi kita sebagai orang percaya, lihat kematian orang benar. Apa yang kita bawa sesungguhnya bukan itu. Yang kita bawa adalah ketika kita selama hidup, apa yang kita perbuat, Alkitab berkata, perbuatanmu selama hidup, itulah akan membawamu kepada kekekalan. Waktu kita kenal Yesus, masuk surga, dan perbuatan baikmu itu adalah upahmu yang ada di surga. Oleh sebab itu, lakukan yang terbaik. Ya, yang terakhir. Nah, hidup ini ada batas waktu. Kita ada di sini sudah berapa hari, ada batas waktu. Dan hidup ini tidak bisa kita tunggu dan akan terus berjalan sampai akhir. Ada satu cerita. Suatu hari ada seorang meninggal, rohnya datang kepada Tuhan. Terus Tuhan itu membawa satu koper.
Kemudian roh ini berkata, roh manusia, Tuhan, apa yang kau bawa di kopermu itu? Apakah Tuhan bawa perbuatan baik saya selama saya hidup? Apakah Tuhan bawa harta saya, bawa uang saya, emas saya? Kata Tuhan, bukan. Harta, emas, kekayaan itu ada di dunia, di sini tidak ada. Terus Tuhan, apa yang Tuhan bawa? Apakah kegantengan saya, kecantikan saya, kehebatan saya? Tuhan bilang, bukan itu juga. Itu bagian dari pengetahuan dan kepintaran yang ada di dunia. Pada akhirnya setelah ditanya, Tuhan, apa yang kau bawa? Kemudian koper itu dibuka. Tuhan tunjukkan. Tahu saudara isinya apa? Isinya kosong. Kemudian roh ini berkata, apa artinya Tuhan? Sesungguhnya yang kupercayakan selama engkau hidup di dunia adalah waktu. Setiap kita punya kesempatan hari ini. Ya, semua tidak akan dibawa. Waktu Cece meninggal, saya tidak melihat ada bawa bajunya, ada bawa emasnya, tidak ada. Hanya badan jasadnya saja dengan pakaian yang dia bawa. Sesungguhnya yang kita bawa adalah waktu yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Saya tidak tahu waktu saya. Saya tidak tahu waktu Bapak Ibu Saudara. Bisa saja besok kita dipanggil Tuhan. Tapi pilihan masih ada hari ini. Waktu kita memilih jalan hidup, kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, maka Yesus berkata, siapa yang memiliki anak, dia memiliki hidup. Tapi siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Yesus adalah garansi hidup kita. Oleh sebab itu kesedihan hari ini itu hanya sementara. Saya percaya orang benar waktu dipanggil Tuhan, dia bukan pergi, tapi dia pulang ke rumah Bapa di surga. Saya hari ini sudah beberapa hari di sini. Ya, rumah saya ada di Jambi. Waktu saya dengan anak saya yang kecil bermain-main, saya ajak ke mall, sudah jalan semua. Sudah beberapa hari dia berkata kepada saya, Pi, ayo kita pulang. Padahal mainannya enak loh. Di Palembang lebih besar kotanya. Bisa main di mana saja, bisa rekreasi. Tapi panggilan di hatinya, Pi, kita pulang saja. Kenapa? Sesungguhnya rumah kita ada di surga. Oleh sebab itu Tuhan berkata apa? Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan dia memberikan kekekalan di hati kita. Kita bisa lihat banyak orang kaya baik. Tetapi terlibat narkoba, terlibat judi. Dia punya semuanya. Tapi kenapa dia masih melakukan itu? Mengapa dia tidak bahagia? Karena sesungguhnya di dalam hidup kita ada ruangan yang kosong. Yang tidak bisa diisi apapun. Kecuali hanya Tuhan yang bisa mengisi hidupmu. Kita boleh miskin, makan nasi kecap. Tapi hidup kita damai sukacita. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan khawatir. Juga kepada kita semua saudara seiman. Ya, saudara-saudara kandung saya. Semua sanak famili. Saya sedih. Tapi ingat kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang paling penting waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Ayo gunakan kesempatan itu. Jangan sampai ketika kita mati kita berdosa. Kita bisa pindah ke dunia yang lain atau masuk neraka. Tapi waktu kita sungguh-sungguh, saya percaya Cece ini adalah bukan saja orang baik. Orang baik bisa saja hanya melakukan sesuatu untuk dihargai. Tapi dia jadi orang benar. Karena kenangan kepada orang benar itu mendatangkan berkat. Saya melihat kemarin yang dibilang ada merpati, ya, ada merpati di bunga jalan keliling di sini. Ya, itu lambang ketulusan. Ya, merpati lambang apa? Itu adalah Tuhan kasih satu kode gitu ya. Puji Tuhan. Karena Cece ini hidupnya tulus. Seperti yang kata Owen. Kalau ketemu Cece, saya sering sharing dengan Cece. Ceritanya tentang Tuhan. Tuhan itu baik. Saya kehilangan partner gitu. Tapi saya percaya Roh Kudus adalah partner kita yang sejati. Ya, kita harus selalu andalkan Roh Kudus. Maka semua kita tetap kuat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Saya persilakan Pastor Tim. Shalom semuanya.
Saya belum pernah melayani ibadah penghiburan yang paling panjang. Saya jadi pendeta sudah 40 tahun. Keliling kota, keliling Indonesia, keliling dunia, belum pernah melayani ibadah penghiburan yang panjang seperti ini. Dan saya bersyukur juga belum pernah lihat ibadah penghiburan dilayani oleh keluarganya. Anak-anaknya, mantunya melayani semua. Tepuk tangan saudara. Dan tadi yang sharing firman adiknya. Saudara, kami ini berterima kasih sama Bapa di surga. Karena kami diberi firman Tuhan. Dan kerinduan kami, kita nanti semua jumpa di surga. Saudara, bukan mohon maaf, kami nggak cari pengikut. Kalau Anda tanya, apakah gereja cari pengikut jemaat banyak? Enggak. Anda ke ibadah masing-masing. Ke sinodenya masing-masing. Pokoknya ke Tuhan Yesus. Katakan yes. Nah, saya kenal Pak Sugi dan Bu Erni itu dari Koale. Saya kenal Koale udah lama. Dia masih bujangan, sampai bujangan. Dia sudah diberkati, saya masih kurus kering. Bersahabat lama. Tiba-tiba pas pandemi dia call saya. Dia bilang gini, Pak Tim, saya nggak ada pelayanan sekarang. Boleh buka pelayanan di Jambi? Ya ayo, kita mulai pembukaan gereja di Jambi pakai Zoom. Ya ini ada teman-teman di Jambi, terima kasih. Saya khotbah di Zoom, karena enggak bisa terbang masih pandemi. Tiba-tiba dia bilang begini, saya punya Cece dan Koko di Palembang, betul? Ya benar. Waktu ngajak, ini dia agak grogi karena Cece sendiri. Pertama ngajak Cece ibadah doa fajar gimana? Ya saya tahu Cece itu orangnya suka berdoa dari dulu ya, orangnya setia. Karena pandemi kan menyebabkan kita tuh semua stuck gitu ya, berhenti. Tapi puji Tuhan karena ada Zoom, jadi saya ajak. Karena dia suka doa ya saya ajak dan dia tertarik gitu, dia suka. Dan waktu dia suka, suaminya diajak, anak-anaknya diajak, dan teman-temannya semua diajak. Disitulah kami ketemu nama Palembang, maka kita kesini. Nggak ada tujuan lain. Nah, sebelum saya dan Pak Pastor Ale berdoa, saya hanya diingatkan. Tadi yang disampaikan oleh Pastor Husin Ale, itu saya percaya untuk kita semua. Katakan amin. Amin. Saya udah pendeta, udah khotbah, di khotbah tadi udah seneng banget. Nah, ada hal yang penting, Anda jangan sampai menyesal. Di dunia ini ada 5 macam penyesalan. Penyesalan pertama menyesal sehari. Salah masak, harusnya masak beras jadi nasi, kebanyakan air jadi sehari nyesel, besok masak lagi. Menyesal sebulan, salah potong rambut, salah gaya, ya udah bulan depan. Nyesel setahun, tidak naik kelas, oke tahun depan naik kelas. Nyesel seumur hidup, salah menikah. Nggak bisa datang ke gereja, Pak saya salah menikah, tukar tambah boleh? Nggak bisa. Seumur hidup, tapi ada menyesal yang terakhir. Menyesal selama-lamanya. Salah milih juru selamat. Mohon maaf, juru rawat banyak, juru mudi banyak, juru kunci banyak. Apalagi juru parkir. Tapi juru selamat cuma satu. Lagu ini berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku Tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sebelum nanti kita akan tutup dengan ayat yang disampaikan oleh Jeko tadi malam. Saya sepanjang malam tuh Pak Sugi, kok hebat ya, Tuhan kasih ayat ke Jeko. Maminya bilang, Jeko dan ke anak-anak semua katanya, nanti mami itu enggak selamanya sama kamu loh. Itu kan udah rambu-rambu jelas. Mami enggak selamanya sama kamu. Dan Jeko dan anak-anak semua, ke surga itu bukan gandengan tangan. Papi mami naik, terus kamu ikutan. Enggak, sendiri-sendiri. Terus dikasih ayat bagus banget. Nanti Jeko ulangin lagi ya.
Karena itu lebih menyentuh daripada saya khotbah. Kalau saya khotbah, lah pendeta gitu kan. Tapi kalau Jeko, ya, saya tahu Tuhan punya pesan. Terakhir dari saya sebelum saya serahkan ke Jeko, yang tadi malam Jeko diulang. Di dunia ini ada hukum yang tidak kita bisa lawan. Katakan hukum Tuhan. Contoh, matahari terbit dari timur, tenggelam di, saya tanya, kalau separuh dunia demo, jangan di timur, saya maunya di utara, bisa nggak? Hanya orang begini. Itu hukum Tuhan. Ada lagi hukum alam. Contoh lagi, air mengalir dari bawah dari atas ke bawah. Oh, itu bisa air mancur dari bawah ke atas. Itu kalau ada listrik, nggak ada listrik turun lagi. Jangan dilawan. Nah, apa hukum Tuhan? Ada waktu lahir, ada waktu mati. Saya nggak mau mati, saya mau beritahu. Waktu COVID, yang punya rumah sakit tetap mati. Yang punya rumah sakit, apalagi nggak punya apa-apa. Bahkan di Surabaya, saya sudah sebutin namanya, dia punya pabrik oksigen. Dia waktu COVID, dia kehabisan oksigen. Coba Anda tarik nafas. Oksigen dari Tuhan masih dikasih. Kenapa kita belum dipanggil sekarang? Tuhan punya rencana yang besar atas saudara. Bukan hanya engkau yang selamat, tapi seisi rumahmu diselamatkan. Masuk surga bukan gandeng tangan, tapi sendiri-sendiri. Anda jangan terpengaruh. Tadi di belakang dia tanya sama saya, Pak Sugi. Pak Tim, orang tua saya belum kenal Yesus. Nanti pada akhirnya aku ketemu enggak? Saya jawabnya dengan begini. Yang udah meninggal itu di tangan Tuhan. Yang penting kamu yang hidup sekarang harus pilih Yesus sebagai juru selamat. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, ada 4 hukum dari Tuhan. Yang satu, semua orang pasti punya dosa. Ya apa ya? Ada yang merasa tidak punya dosa? Boleh angkat tangan. Dosanya nambah, bohong. Anda bisa membohongi keluargamu, bahkan pendetamu atau pemimpin rohanimu, tapi kok tidak bisa membohongi dirimu sendiri. Apalagi Tuhanmu, kau berdosa. Hukum pertama. Hukum kedua, orang yang berdosa akan dihukum di neraka yang kekal. Itu udah pasti. Sebab upah dosa adalah maut. Tapi yang ketiga bagus. Ada hukum yang bagus. Jika kita bertobat dari dosa kita, menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan, dosa kita dihapus. Yang punya handphone angkat tangan. Anda tahu dihapus? Di-delete. Anda pernah terima gambar enggak bagus, kata-kata enggak bagus, diapain? Jangan dibuat ilustrasi, ditempel di tembok. Aduh, kata-katanya enggak bagus, itu hanya orang bodoh. Yang keempat, hukum terakhir. Kalau kau sudah terima Yesus, beri dirimu dibaptis di gereja manapun. Jangan bilang gini, wah Pak Tim mempromosikan gereja. Enggak, ampun tidak saudara. Di masing-masing, percaya sama saya. Pak Sugi dan Bu Eni sama. Pak Sugi dan Bu Eni tidak pengen jadi gembala. Bahkan enggak mau saudara. Ini terpaksa. Ya, terpaksa. Tapi sukacita. Amin. Kerinduan kami hanya satu. Semua kita pada akhirnya nanti. Ingat masuk surganya bisa 2 macam. Kita rapture sama-sama naik ke surga, terbang waktu sangkakala berbunyi. Kita terbang sama-sama, tapi jangan kaget. Sebelum kita terbang, itu Bu Erni terbang duluan. Katakan yes. Nah kita ini bisa terbang barengan nanti, tapi bisa terbang satu persatu. Kita nunggu giliran. Kayak saya sama Pak Usen ini sama-sama nanti. Rapture ya? Semua juga rapture, amin? Amin. Makasih, sebelum saya dan Pak Ale doa, silakan Jeko. Sekali harapanku takkan hilang. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau.
Bapak Ibu, Shalom. Di Filipi 2 ayat 12 berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Bapak Ibu, Mama yang sebagai pahlawan iman kami sekeluarga, Mama yang terus selalu mengingatkan kami untuk selalu membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, dari ayat ini kami dikuatkan bahwa kalau waktu saat ada Mama saja kita sungguh-sungguh, walaupun sekarang gak ada Mama, kita lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu. Amin. Kita terus mengerjakan keselamatan kita, karena yang dirindukan Mama itu adalah supaya kita semua diselamatkan. Sekian dari saya Bapak Ibu, terima Terakhir, kasih. yang soal ke surga kata Mama tidak gandengan tangan. Kata Mama, kita ke surga tuh sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kita nggak pegangan tangan. Mama diselamatkan bukan berarti kita diselamatkan Bapak Ibu. Kita harus terus mengerjakan keselamatan kita lebih lagi. Walaupun sekarang Mama sudah nggak ada lagi. Sekian Bapak Ibu. terima Terakhir, kasih. lagi. Mama nggak selamanya sama kamu loh. Bagus kan? Ya, jadi itu tuh satu pesan yang selalu Mama sampaikan ke kami Bapak Ibu. Ketika kami sedang lemah dalam Tuhan, Mama tuh selalu bilang, Mama tuh gak ada selalu sama kalian selamanya. Kalian harus terus semangat cari Tuhan. Nanti kalau gak ada Mama, kalian tetap harus bisa cari Tuhan. Karena kita ke surga sendiri-sendiri. Mama mau kalian semua selamat, kita ketemu di surga. Tapi Mama gak selalu samanya sama kalian. Itu pesan Mama yang selalu, satu-satunya pesan Mama yang aku selalu ingat. Pesan Mama pertama yang aku ingat setelah Mama meninggal. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun kau bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Musik dengan lembut. Musik dengan lembut, jalan terus. Tadi ilustrasinya Pak Pastor Husin bagus banget. Kita harus punya understanding, pengertian. Kita lahir gak bawa apa-apa, nanti ke surga gak bawa apa-apa. Tapi ada satu orang yang ngotot. Dia juga percaya Tuhan, percaya Yesus, tapi dia kurang understanding. Dia selama di dunia ini hobinya ngumpulkan emas. Dia hobi ngumpulkan emas. Sehingga emasnya banyak. Dan waktu dia mau meninggal, dia izin sama Rasul Petrus, boleh gak bawa emas satu rangsel? Ya gak boleh, untuk apa? Siapa tahu nanti Rasul Petrus di surga krisis. Ini untuk persediaan saya kumpulkan lama, ya udah bawa satu rangsel 15 kilo. Begitu masuk surga, orang itu kaget. Surganya indah sekali. Marmer, mutiara, lantainya emas. Emasnya lebih bagus dari emasnya dia. Lalu dia berpikir gini, kenapa saya bawa emas di dunia yang gak bagus? Untung 15 kilo, kalau 30 kilo bisa gempor ini. Akhirnya dia diam-diam cari tempat sampah di surga. Nggak ada tempat sampah di surga, emas semua mutiara. Di pojokan sepi dia mojok melipir gitu dan dia mau taruh emasnya. Tahu-tahu ada pengumuman di surga. Pengumuman,
Dilarang buang sampah sembarangan. Emas di bumi hanya seperti sampah di surga. Lalu apa yang Anda bawa? Yang Anda bawa yang dibilang Jeko tadi. Imanmu dalam Yesus. Kamu senantiasa taat, kerjakan keselamatanmu. Hubungi gereja terdekat, pendeta terdekat, konseling secepatnya, dibaptis jadi murid Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Saat ku kembali ke surga, inilah hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hatiku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sampai selamanya dalam roh dan kebenaran, sampai selamanya. Mari kita sembah beberapa menit. Haleluya. Allah itu roh. Kita sembah dalam roh dan kebenaran. Minimal katakan Tuhan Yesus baik, Bapa surgawi baik, Roh Kudus baik. Kami diteguhkan oleh firman Tuhan. Kami mengerti firman Tuhan. Kami mau iring Tuhan Yesus. Kami gak mau menyesal selama-lamanya. Kami lahir tidak bawa apa-apa. Kami juga nanti mati tidak bawa apa-apa. Bahkan kami dijanjikan terbang naik rapture, pengangkatan ke surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Musik dengan lembut, saya minta kita semua tutup mata dengan hormat. Angkat tangan kita ke surga. Roma 10 ayat 9 berkata, barang siapa percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, dosanya diampuni, kesalahannya dihapuskan, dan menerima keselamatan kekal. Ikuti saya berdoa. Bapa di surga, bisa lebih keras, Bapa di surga, saya orang berdosa. Dosa saya tidak terhitung, dan hukum Tuhan, semua orang pernah berdosa dan banyak dosanya. Hukum Tuhan kedua, manusia yang berdosa akan dihukum di neraka yang kekal. Tapi saya bersyukur ada hukum yang ketiga. Yesus datang sebagai juru selamat. Dan nanti pada hari terakhir menjadi hakim segala hakim. Saya mau bertobat. Saya mau menjadikan Yesus menjadi juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Hukum yang keempat, kami mau ke surga, bukan gandengan tangan, ikut kata orang, ikut keluarga, apalagi ketua RT dan RW, gak ada hubungannya. Katakan saya sendiri, mengiringi Yesus, menjadi murid Yesus, beribadah melayani Yesus.
di gereja yang Tuhan tunjukkan. Terima kasih Bapa. Sehingga saat sangkakala berbunyi, kami berjumpa dengan Bu Erni, pahlawan iman kami. Makasih Bapa. Dalam nama Yesus. Makasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Silakan duduk. Akan ada ucapan terima kasih dari keluarga, lalu foto-foto sudah semua, kita langsung berangkat. Silakan. Ya, terima kasih untuk Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudari yang juga keluarga besar yang sudah hadir. Kami bersyukur karena Tuhan baik yang membawa semua Bapak Ibu dapat hadir. Tempat ini mendukung kami, mensupport kami secara fisik, secara mental, bahkan makanan-makanan, minuman yang sudah disediakan. Kami sangat berterima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, doa kami biar Bapak Ibu terus semakin on fire di dalam Tuhan, biar Bapak Ibu terus semakin cinta Tuhan, dan biar Tuhan yang memberkati apa yang sudah Bapak Ibu berikan bagi keluarga kami berlimpah-limpah. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman silakan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, informasi tambahan, hari Jumat 25 Oktober 2024 akan diadakan ibadah penghiburan jam 7 malam di Gereja GBI Raja Wali. Mohon maaf saya ralat ibadah ucapan syukur jam 7 malam di Gereja GBI Raja Wali. Pengumuman tambahan, bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan sendiri, mohon untuk tetap menunggu di mobil dikarenakan sudah diatur untuk posisi konvoi mobil. Nanti akan diinfokan jika Bapak atau Ibu masuk ke konvoi oleh petugas kami, karena rangkaiannya adalah ambulans dan keluarga baru mobil Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi yang mau ke WC bisa dipersilakan karena perjalanan kita cukup jauh. Dan yang ikut bus silakan untuk ke belakang sana mencari saat Clara, Sandra, dan William akan diatur untuk bus mana saja yang akan dinaikin. Demikian informasinya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.